Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau kutub zuhur. Dan insyaallah akan menyampaikan tausiah pada siang ini adalah Al-Ustaz Deswan SPD sambil menunggu jemaah yang lagi berwudu ataupun dalam perjalanan. Dan Ustaz, waktu tertentu silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, sampai di siang hari ini, di hari Ahad bertepatan pada tanggal 1 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 November 2024. Allah masih berikan kita nikmat sehat, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan setiap ibadah kita, apalagi sebentar lagi rasul berjamaah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam tak bisa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila al-usfan dunia sampai akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, orang tua kami yang bersyukur rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita sholat berjamaah sambil menunggu kawan-kawan jemaah lain, maka kita menyampaikan sebuah ayat Al-Quran. Itu adalah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70. Mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah kamu dengan perkataan yang baik-baik. Artinya Bapak, Ibunda, kaum muslimin Allah SWT, di dalam hidup dunia ini harus kita jelaskan satu di antara anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Mari kita jaga lisan kita atau mulut kita. Kenapa kita jaga lisan dan mulut kita? Karena ketika kita tak bisa menjaga lisan dan mulut kita, maka nanti bisa yang baik berubah menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik. Kenapa? Karena kita bisa menjaga lisan kita dengan melaksanakan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kita jaga lisan kita, jangan sampai lisan yang Allah berikan, jangan sampai kita menghina, menfitnah atau mencaci orang lain. Karena ketika kita pergunakan lisan lidah dan menghina, mencaci orang lain, maka jangankan orang yang jauh, yang dekat di antara kita, antara suami dan istri, kawan dengan kawan yang lainnya, maka akan bisa berpecah. Suami istri bisa akan kadang bercerai. Disebabkan apa? Karena kita tak bisa menjaga lisan, kita hina, kita fitnah antara satu lain, maka nanti akan timbul jadi permasalahan dan bisa membuat kita tak bisa bersama atau bertegur dan selanjutnya. Maka ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang harus kita jaga diri kita, salah satu adalah Bapak Ibu, jagalah lisan kita ini. Jangan sampai menghina, mencaci, menjelekkan orang lain. Karena sudah ingatkan kepada pesertanya, salamatal insana wa hafizal lisan. Selamatnya seorang manusia tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Maka berat, Pak, lisan ini harus kita jaga. Maka suatu ketika Imam Ghazali bertanya kepada dia, muridku sekalian, apakah yang paling tajam di atas dunia ini?
Jawab semua anak Rajab adalah pedang guru. Tersenyumlah Ki Mubdali mendengarkan jawaban muridnya Bapak Ibu sekalian. Betul jawaban kalian nak. Tapi ada yang berajar daripada itu yang kalian anggap pedang, pisau silet dan sebagainya. Apa itu yang guru? Yang penting adalah lisan dan mulut kita ini Pak. Kalau tak bisa kita menjaga lisan kita ini, maka inilah bisa nanti terjadi perpecahan, perceraian, permusuhan. Kenapa? Karena kita tak bisa menjaga lisan kita. Tapi sebaliknya ketika kita bisa menjaga lisan kita, apa kita perlu menjaga? Selalulah salah satunya pertama, perbanyaklah kita berzikir dan ingat kepada Allah. Ketika Allah berikan kita lisan, banyak-banyak kita berzikir Pak. Banyak-banyak kita ingat kepada Allah, karena Allah begitu besarnya membuatkan diri kita semua ini. Dengan nikmat Allah lah, dengan kuasa Allah lah, kita masih bisa berbuat dan melaksanakan aktivitas dunia ini Pak. Hari ini kita bisa berdiri, hari ini mata kita bisa melihat, hari ini kita masih bisa berusaha dan berdagang dan sebagainya pun. Itu semua adalah dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan itu salah satunya banyak-banyak kita berzikir dan ingat kepada Allah. Yang kedua, apa kita gunakan lisan? Perbanyaklah dengan bersyukur kepada nikmat Allah. Nikmat Allah sangat luar biasa Pak. Takkan pernah kita bisa mengikuti nikmat Allah. Jangankan dari lahir sampai hari ini Pak, dari tadi pagi kita bangun tidur sampai siang hari ini, sudah berapakah nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka Allah ingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Sesungguhnya apabila kita mencoba menghitung nikmat Allah, Pak, takkan sanggup kita. Oh, pada hari ini kita banyak harta, ada yang kita simpan di bank sampai miliaran. Ada alat menghitungnya, tak lama, setengah jam mungkin, tak sampai bisa kita menghitung duit kita yang dari bank. Tapi coba hari ini, hebat pun manusia lalu di sana, tak ada sampai sekarang ini yang bisa menciptakan nikmat untuk menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan. Tetapi ketika Allah bersyukur nikmat Allah dengan lisan kita nanti, maka Allah berjanji nikmat itu akan Allah tambah-tambah Pak. Ini yang kedua, kita jaga lisan kita dengan memperbanyak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Yang terakhir, kita jaga lisan kita adalah selalu memperbanyak berdoa dan meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berusaha, itu sudah perbuatan kita Pak, ikhtiar kita. Hari ini kita berdagang, berjualan, nanti sampai sorenya kita untung rugi kita Pak. Maka semuanya harus diikuti dengan berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita sudah berusaha rasanya, tetapi belum kita dapatkan, baru kita akan salah sangka uzon kepada Allah. Jangan sampai Pak, karena semuanya itu hanya kita berikhtiar berusaha, yang menentukan nikmat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita sadarkan setiap perbuatan kita, pekerjaan kita, dengan itu dengan kita berikhtiar berdoa kepada Allah, insya Allah apa yang kita inginkan maka Allah akan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, mari Pak, kita jaga lisan, karena lisan ini kadang-kadang tak bisa kita menjaganya. Di situ kadang membuat kita akan bisa berpecah belah antara satu yang lainnya. Maka saya itu Allah ingatkan kepada kita nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Yang tinggal pada hari itu nanti, mungkin ini tak bisa kita bicara Pak. Hari ini bisa kita berbicara seenak kita Pak. Yang hak bisa menjadi batil, yang salah bisa menjadi benar, yang buruk bisa menjadi baik. Sebaliknya, yang haram bisa kita jadikan halal karena perbuatan bisa kita hari ini. Tapi nanti ketika di akhirat kelak, semuanya akan kita pertanggungjawabkan Pak. Mulut nanti akan dikunci, tak bisa lagi berbicara. Maka nanti tangan ini akan berbicara apa yang kita lakukan, dan kaki kita akan bersih atas apa yang kita kerjakan. Maka dari itu jangan sampai lisan kita ini, lidah kita ini kita pergunakan untuk berbuat dosa kemaksiatan, karena nanti akan kita pertanggungjawabkan. Dengan hari ini lisan masih bisa berbicara, maka banyaknya tadi berzikir, bersyukur dan berdoa agar setiap ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti kita tak bisa menjaga lisan kita, kita gunakan menghina, mencaci orang lain, maka nanti kita akan merugi dan akan masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita menjaga lisan kita ini, karena intinya lisan nanti akan kita bertanggungjawabkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sudah ingatkan kepada kita, salamatal insana wa hafizal lisan. Selamatnya seorang manusia tergantung sebagaimana dia bisa menjaga lisannya. Karena manusia apa kita lihat perkataannya Pak. Kalau perkataannya bisa dia jaga, insya Allah perbuatannya akan diterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau lisannya tak bisa dia jaga, berkata seenaknya saja, menghina mencaci orang lain, maka nanti perbuatannya bagaimana berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semuanya, selagi masih Allah berikan kita lisan, sebelum tak bisa lagi di perjalanan nanti, mudah-mudahan bisa kita banyak bersyukur, berzikir dan berdoa kepada Allah, dan Allah berikan kita keselamatan sampai akhir nantinya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi